Itu penunggu 27. Aduh, gimana sih? Itu apakah dari, maaf ya, OSISnya salah atau dari diri mereka sendiri gitu? Hai semuanya, welcome back to our podcast Laju Radio 27. Nah, kembali lagi nih sama aku Ama, dan kali ini kita kedatangan bintang tamu yang super duper spesial dan ya sangat berarti lah gitu di SMK 27 ini. Langsung aja kita sambut Sakala Suka. Halo semuanya. Halo. Selamat datang di Laju. Hai kakak. Terima kasih telah mengundang kita. Oke. Mungkin sebelumnya boleh kali perkenalkan diri kakak terlebih. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Bilkis dari 11 Kuliner 3, berperan sebagai wakil ketua OSIS yang pertama. Oke, dan gue Azri dari 11 Pertelan 3 berperan sebagai wakil ketua OSIS 2. Oke, jadi hari ini kita kedatangan bintang tamu yaitu wakil ketua OSIS. Itu ada Kak Bilkis dan Kak Azil. Ya, halo semua. Nah, oke Kak, jadi kita hari ini bakalan nanya-nanya seputar OSIS. Oke? Boleh. Nah, lanjut. Aku mau nanya dulu nih sebelumnya. Kalian tuh lagi sibuk apa sih untuk saat ini? Nah, karena kita berdua itu sama-sama jurusannya hampir sama lah. Kalau aku dari kuliner, dia perhotelan, kita berdua sibuk industri yang pertama. Yang kedua itu kita sibuk dengan praktek, karena hampir setiap minggu tuh praktek. Praktek. Terus yang ketiga kita lagi dua-duanya pengen ikut tes LKS. Jadi kita sama kayak mempersiapkan diri lah. Yang terakhir UKOM. Oke. Oh ya, LKS itu apa sih Kak? Yang tadi itu? LKS itu semacam lomba kompetensi siswa. Jadi itu nanti setiap jurusannya buat dicoba uji antara sekolah lain. Setiap jurusan pasti ada beda-beda tuh. Yeah. Nah, nanti kegiatan setiap jurusan itu diuji seberapa mampu, dan nantinya itu setelah dari sekolah nanti kita wakilin daerah sampai wakilin provinsi. Oke, keren banget ya, itu semua kepilih ya Kak. Amin. Nah, oke, mungkin aku bakalan lanjut ya. Yuk. Aku mau nanya nih, udah berapa lama sih kakak di OSIS ini? Kalau untuk di OSISnya kurang lebih 1 tahun lebih. Tapi untuk menjadi wakil ketua OSISnya itu kita kurang lebih itu udah 2 bulanan ya. Dari Januari. Berarti kalau ikut OSISnya udah lumayan lama lah Ya. ya. Cuma kalau waktu OSISnya baru Beberapa 2 bulan ya. Ya, beberapa baru bulan. sekitar 2 bulan ya. Ya, betul sekali. Oh ya, terus juga apa sih perasaan kakak setelah menjadi waketos di 27 ini? Perasaannya campur perasaan. aduk. Betul. Bangga juga, tapi juga satu sisi ada beban yang harus kita kita tanggung. Karena kita sebagai contoh siswa, salah satu siswa menjadi contoh figurnya buat siswa-siswa 27. Yep. Kalau perasaan Kak Bilkis? Ada senangnya, terus ada rasa bangga juga, benar kata Azriel. Terus yang ketiga tuh ada rasa kayak kita harus lebih baik daripada yang lain, harus mencontohkan peraturan yang benar tuh kayak gimana sih cara. Pokoknya peraturan-peraturan harus kita tetapin terus. Oke. Nah, terus nih Kak, aku mau nanya kan kakak jadi waketos otomatis makin sibuk dong ya. Banget. Nah, itu cara kakak ngatur waktu antara OSIS, sekolah, belajar, dan keluarga itu gimana sih Kak? Paling ngatur waktunya itu kalau gua sendiri itu paling kayak setiap harinya udah ada jadwalnya. Kayak setiap hari misalnya ada pelajaran atau praktek. Nah, kadang juga ada aja tuh kegiatan-kegiatan yang mendadak. Paling kita lihat dulu nih apakah dia lebih penting atau enggak. Kita cari yang lebih pentingnya dulu. Misalnya emang bisa dilakukan dua-duanya, kenapa enggak? Jadi paling gitu aja. Kalau itu tuh capek gak sih Kak? Kalau dibilang capek ya gimana ya? Sangat amat capek. Cuman kayak kita ngelakuinnya ya dengan senang-senang sih, karena kan di balik capek itu kita juga bareng-bareng ngerjainnya, jadi lebih berasa lah senang-senangnya. Nah, kamu sendiri gimana nih di media? Aduh, kalau aku sih di media nih ya, pastinya tuh seneng banget karena di media itu anak-anaknya serta pembina dan guru-gurunya itu tuh asik-asik banget, kekeluargaannya tuh dapet lah pokoknya gitu. Jadi buat kita nyaman di media gitu. Kita juga kan ya? Iya dong. Nah terus nih Kak, kan kakak perjalanan di OSIS nih udah lumayan lama lah ya. Nah itu tuh ada gak sih pengalaman atau ya gitu pengalaman dari yang sedih sampai yang seneng gitu, yang terkesan banget gitu di hati gitu? Selama kurang lebih setahun ini ya, paling berkesan itu acara yang pensi tahun lalu. Kebetulan juga ada
gestarnya juga ya. Siapa tuh gestarnya? Feby Putri. Oh, gila, itu kita bisa foto bareng sama artis. Iya. Itu sangat paling berkesan sih menurut gue. Terus kalau sedihnya tuh kadang kalau misalkan lagi prokernya tuh kayak ngejalanin, entah itu karena waktu atau perizinannya. Terus kita paling bangga tuh kalau misalkan ya prokernya berjalan, terus anak-anak juga senang dengan proker kita, malah pengen prokernya dijalanin Jalan terus. Oke. Nah, terus ada gak sih nih Kak pengalaman lucu sama di OSIS yang benar-benar berkesan dan tuh lucu aja gitu menurut Kakak kalau dikenang gitu? Kalau lucu kita paling anak-anaknya aja tuh paling tuh. Kenapa tuh? Kadang-kadang ada aja yang ngejokes aneh-aneh kayak tentang horor atau apa tentang 27 ini. Random ya? Iya. Anak-anak random banget kita anak-anak sekarang tuh bener random banget anak-anak ya. Ya, kita malah punya short movie sendiri untuk OSIS. Jadi kita tuh ada cerita horor namanya Melati. Oh iya kan? Iya, itu yang di bawah namanya. Yang kamu tahu yang lukisan di lobi? Oh tahu. Nah, itu namanya Melati, dinamain sama anak-anak kita. Wih, aku baru tahu tuh, unik banget ya ternyata ya. Iya. Itu tuh penunggu 27. Aduh. Nah, terus nih ya Kak, mau nanya juga nih, apa sih proker Kakak untuk selanjutnya itu ada apa aja? Selanjutnya itu terdekat kita itu ada di awal bulan besok ada kegiatan Isra Miraj dan kegiatan-kegiatan selanjutnya akan menyusul seperti dari sekbid lainnya kan yang Isra Miraj itu kan kebetulan dipegang sama sekbid 1 dan Rohis dan nanti itu akan ada juga setiap awal bulannya dari sekbid 5 dan sekbid Gabungan 5, 7 dan 4. Itu nanti ada kegiatan kayak senam, ada makanan sehat, bersih-bersih, dan nanti juga akan ada di sekbid 1 juga ngadain Jumat Beriman. Jumat Beriman itu nantinya kita akan kayak tadarus bareng, sholat jam bareng, dan agama lain juga akan ada kegiatan lain. Oke, dan itu mulainya awal Februari ya? Kita start awal Februari. Jadi mulainya tuh awal Februari dan ditunggu aja ya. Nah, terus nih Kak, aku mau nanya nih, hal yang paling sulit sama Kakak jalanin di OSIS itu apa? Kayak mungkin ngatur anak-anaknya itu susah atau apa gitu? Oh, Tersulit, banyak banget lagi ya. Karena betul. siswa-siswa 27 itu kurang lebih ada 1.500-an dan sedangkan anggota OSIS itu kurang lebih ada 40 orang. Jadi kita harus kayak benar-benar sabar menghadapi warga-warga 27 yang amat banyak. Jadi kayak salah satunya itu kayak kita mau adain, mereka tuh keseringan maunya ada event tapi nggak mau ikut berpartisipasi. Itu PR banget buat kita. Contohnya tuh apa tuh Kak? Boleh gak? Contohnya? Pas kelas meeting. Kenapa tuh pas kelas meet? Mereka pengen ada kelas meeting, cuman pas kita udah bikin kelas meeting, yang daftar itu sangat amat dikit. Karena kita sebenarnya pengen banget ngadain kelas meeting yang banyak-banyak perlombaan, cuman dikarenakan perizinannya dan partisipannya itu kurang. Jadi kita nggak ngadain lomba itu. Oh, kalau yang dari segi yang nonton tuh gimana Kak? Apakah rame atau pada males-malesan nonton mungkin ya? Kalau nonton itu karena mayoritas kita perempuan ya, jadi biasanya itu ramenya mulai kayak pertandingan futsal, basket, nah itu rame tuh. Tapi itu juga harus ada effort kita dari anggota OSIS untuk turunin anak-anak yang pada di kelas, nggak tahu itu mereka pada ngapain. Mesti agak-agak disuruh dulu gitu ya. Ya itulah habitnya 27. Ya itulah ya susahnya gitu. Ya. Nah terus nih Kak, Kakak sebelum masuk OSIS ini udah tahu belum kayak betapa sulitnya gitu di OSIS gitu? Udah tahu belum kayak nanti kalau gue masuk OSIS tuh bakalan kayak gini udah ada bayangan belum sebelum daftar OSIS gitu? Bayangannya ada, tapi kan ada juga yang di luar bayangan itu juga ada banyak. Terus motivasi Kakak mau masuk OSIS itu apa sih gitu? Motivasinya itu kalau gue sendiri buat berkembang kemampuan gue, terus juga mau coba berorganisasi. Dan nambah pengalaman juga. Itu pengalamannya sangat amat banyak. Jadi itu motivasi Kakak sehingga Kakak mau daftar menjadi OSIS di 27 ini. Nah, kalau kamu sendiri gimana di media? Apa? Aku masuk media alasannya. Aku alasan masuk media karena aku emang dari dulu aku udah suka kayak ngedit, terus fotografi gitu-gitu aku udah suka gitu. Jadi ya udah aku lanjutin hobi aku sehingga aku masuk ke media 27 ini. Bisa tahu ke OSIS ke sekbid 8. Iya. Ngedit juga bisa bantuin kita ngedit Instagram kita, ramen Instagram kita. Bikin feed IG juga, video-video, terus kayak mading juga. Kan mading ada yang baru tahu.
Oh iya, aku lihat-lihat, wah ada mukanya Kak Azril nih di Mading. Ada apa tuh? Itu Kak? rame banget ya. Iya, itu boleh gak sih Kak jelasin tuh di Mading tuh ada apa? Apa sih? Itu tuh di Mading itu baru ada kegiatan baru namanya 27 News. Apa tuh? Itu 27 News salah satu prokernya dari Sekbid 8. Selama sebulan apa sih ada di 27 dan salah satu di Madingnya itu ada foto gua juga. Nah, itu tuh proker Sekbid 8 tentang mengapresiasi prestasi-prestasi siswa-siswa 27 yang punya prestasi nggak dari olahraga aja tapi dari seni, prestasi non akademik maupun akademik. Nantinya juga kalian yang mau kayak gue nanti di post di IG di mading-mading bisa juga di komen aja di IG-nya. Atau ada teman kalian yang berpotensi bisa aja komen di Instagram kita. Nanti bakalan dibikin video juga kayak gue. Jadi itu bikin kita termotivasi lagi ya Kak. Iya. Dan prestasi kalian itu kayak lebih dihargai aja gitu. Dan dikenal masyarakat luas. Karena menurut gue itu di 27 banyak loh yang berprestasi tapi kurang terekspos. Kurang diperhatikan juga. Ya. Nah, oh iya Kak, itu kalau Kakak sendiri itu prestasinya itu yang dipajang itu dalam hal apa sih Kak? Itu kan kayak pakai bajunya tertutup gitu kan, terus bawa apa sih kayak pedang tapi bukan pedang, itu apa sih Kak? Itu tuh olahraga. Olahraga gue itu menggeluti olahraga anggar. Anggar itu emang kurang terkenal ya, mungkin banyak yang kurang tahu. Tapi sekarang itu mulai di Indonesia mulai agak paham karena ada drakornya, makanya mulai terekspos lagi. Anggarnya ini gue udah gelutin selama dari 2019an, terus kena COVID, itu sangat kepotong banget. Terus pernah ikutin perlombaan apa aja sih Kak itu pas di Anggar itu? Perlombaan yang paling berkesan itu bisa wakilin DKI Jakarta, terus bisa wakilin sekolah, itu banyak sih perlombaannya. Oh, keren banget ya Kak. Nah, oke Kak, jadi kan tadi kita udah membahas tentang poker-poker yang udah dijalanin sama yang akan mendatang, yang akan dijalankan. Nah, itu kita sekarang evaluasi deh. Dengan apa sih evaluasi Kakak tentang poker-poker yang udah dijalanin? Oke, untuk evaluasi kebetulan juga kita sudah cepat bikin kotak saran. Itu juga bisa buat evaluasi kita. Di kotak saran itu alhamdulillah Orga 7 banyak juga berpartisipasi untuk kasih saran ke kita, kasih masukan ke nantinya kita mau bikin apa. Dan situ juga dari situ kita juga bisa belajar lagi apa yang akan kita lakukan ke depannya. Ya, dan kita juga banyak banget ngeliat tuh kayak anak 27 tuh pengen adain pensi banget. Nah, kita lagi nyari banget nih sponsor yang pengen jadi sponsorin kita. Mungkin nanti dari sponsor nonton bisa hubungin kita ya. Boleh, hubungin IG OSIS ya mungkin ya. Iya. Bisa. Nah, kamu sendiri udah nulis apa di sana? Oh, kalau aku waktu itu belum sempat nulis apa-apa, tapi aku udah melihat IG OSIS yang kalian bikin membuat kotak saran kotak saran. Terus juga ngeliat tuh yang kata di Mading tuh, yang Mading dekat KCS ya. Iya, kita pasang di pajak Mading itu. Ya, itu sama juga atau beda Kak? Beda, kalau itu harapan anak 27. Jadi kan karena kita kemarin habis liburan. Nah, setelah liburan di semester baru ini, apa sih harapan anak-anak di semester yang baru ini? Apakah mau lebih baik atau tapi yang tidak kita harapkan malah mereka tuh aneh-aneh harapannya, bukan tetap semester kayak mau jadi pacar ya K-popers atau apapun itu, mereka aneh-aneh pokoknya deh. Emang random anak 27 tuh banyak buat bahas hal-hal random ya bukan harapan. Iya. Oke, nah lanjut lagi nih Kak, tentang rekrutmen OSIS yang kemarin itu. Nah itu kan banyak yang ikut tapi banyak juga yang ketolak. Nah itu menurut Kakak, tanggapan Kakak itu gimana sih? Itu apakah dari OSISnya salah atau dari diri mereka sendiri gitu? Sebenarnya itu memang banyak banget, kurang lebih itu ada 500 yang daftar. Tapi karena kita kebatasan kuota, kita tuh hanya karena kan kita dari kelas 11 juga ada yang udah join. Jadi itu kurang lebih kita hanya mencari 29-an. Makanya keterbatasan banget dengan menghadapi ribuan siswa dengan OSIS yang sangat dikit. Makanya kita mencari benar-benar yang lebih berpotensi. Bukan karena kalian ditolak gitu karena jelek, tapi karena kita cari yang benar-benar yang lebih berpotensi. Ternyata emang ya gitulah 27. Jadi kita harus bukan jelek ya. Tapi emang seleksi lagi. Iya, ada seleksi lagi karena dari mereka interview itu ada seleksi lagi dari kita karena ada yang lebih bagus dari mereka, jadi banyak aspeknya.
Tuh guys, jadi kalau buat kalian yang belum terpilih bukan berarti kalian jelek ya. Bukan. Iya, jangan berputus asa lah gitu. Terus kita juga dapat rekomendasi lagi dari orang-orang, katanya tuh dia bagus, makanya kita penasaran, kita cari tahu deh. Tuh guys, jadi buat kalian yang belum keterima jangan berkecil hati dan jangan berputus asa ya. Masih ada guys. kesempatan lagi kok. Betul, masih ada tahun depan, kalian masih bisa coba lagi. Nah, Kak, mungkin sekian aja dari tadi kan kita udah ngobrol-ngobrol banyak tuh. Mungkin sekian aja. Boleh gak nih Kak, kita ngucapin penutupannya tuh bareng-bareng gitu. Apa tuh? Penutupannya yaitu jangan takut menjadi kudet karena ada yang update di Laju Radio 27. Oke. Apal? Oke. Insya Allah. Kita coba ya. Coba ya. Oke. Tuh, 2, 3. Jangan takut jadi kudet karena ada yang paling update di Dulu ada yang ketinggalan. Apa itu? Jangan lupa ikutin keseruan SMK 27 hanya di IG OSIS SMK Negeri 27 Jakarta. Gigi gue juga boleh ya. Ya, boleh. Terima kasih. Dadah. Bye. Merci.